hafalan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Terima kasih. Shalom adikku, kita jumpa lagi ya di Sekolah Minggu Kelas Madya Gereja Baptis Indonesia, Gedung Ungaran. Bagaimana nih kabarnya? Apakah hari ini kalian bersukacita? Wah, tentunya kita bersukacita ya, karena kita akan bersama seru-seruan di Sekolah Minggu hari ini. Yuk, Bu Elva ajak kita untuk nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyi lagi ya, dengan terus semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hari ini kita akan belajar bersama tentang rahasia Tuhan yang besar. Nah, sebelum itu kita akan nyanyikan terlebih dahulu satu lagu yang sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu lagunya Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyi lagi ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Madiaku, pada minggu ini kita akan bersama belajar dari pelajaran ke-11 dengan tema Hari Tuhan, Rahasia Tuhan.
Nah, yuk kita akan membaca bersama Alkitabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Adik-aku di rumah simak Alkitabnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Madiaku, kira-kira tahu tidak ya Bu Elva sedang berada di ruangan yang seperti apa? Ada lilin, ada botol-botol, kemudian ada buku-buku di sana, dan ada lampu bola kristal juga. Sepertinya serem ya ruangannya. Oke deh Madiaku, Bu Elva mau tanya, ada yang tahu tentang ramalan? Ramalan itu adalah orang yang mencoba untuk melihat hal-hal yang akan terjadi atau hal-hal yang belum terjadi. Contohnya nih, ada yang bilang yang lahir di hari Minggu akan mendapat uang banyak. Terus ada lagi, nah ini nih garis tangan ini, itu nanti kalau besar dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, terus ada lagi yang bilang, ini nih nanti kalau besar dia akan sekolah di sekolah yang bagus, sekolah yang favorit misalnya. Ya, nah Madiaku, itu adalah orang-orang yang disebut peramal atau mencoba untuk meramalkan orang lain untuk mereka bisa menghadapi di masa depannya atau hari yang belum mereka jalani. Nah, Madiaku mencoba menghitung atau meramalkan ya. Ada juga nih orang-orang yang mencoba meramalkan kapan sih Tuhan itu akan datang, kapan sih Tuhan itu akan turun lagi, atau bisa disebut kapan sih hari kiamat itu akan datang. Nah, Madiaku
mungkin pernah dengar ya, kalau dulu itu ada yang sampai viral ya, sampai viral ada ramalan kalau tahun 2012 itu akan datang kiamatnya. Nah, Madiaku menghitung atau mencoba meramalkan hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau hari kiamat, atau hari berakhirnya dunia ini, itu juga pernah dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa anggota jemaat yang ada di Tesalonika loh. Mereka beralasan kalau mereka itu takut, khawatir dalam menghadapi hari itu. Mereka memikirkan nasib saudara-saudara mereka yang telah meninggal, yang tidak turut diangkat ke atas awan, dan mereka takut terhadap hari penghakiman. Makanya mereka mencoba menghitung dan memperkirakan hari kapan sih datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya, agar mereka mengetahui kapan mulai mereka bisa bersiap-siap untuk menghadapinya. Paulus mengingatkan kepada mereka, dan tentunya kepada kita juga ya sekarang ini ya. Paulus mengingatkan agar tidak berusaha mencari tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Mengapa? Ya, kita akan mencari alasannya di dalam Alkitab. Ya, Alkitab kita tentunya di ayat yang sudah kita baca tadi ya. Coba kita perhatikan di ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, dari ayat ini kita jadi tahu ya bahwa kedatangan Tuhan atau bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi intinya kalau Madiaku tahu, pencuri itu kalau datang pasti tidak ketuk pintu dulu, permisi saya mau mencuri, tidak kan? Tapi kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kita tidak tahu pencuri itu pakai baju apa. Kita tidak tahu pencuri itu akan lewat pintu depan atau pintu belakang. Kita tidak tahu. Nah, seperti halnya dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Tidak terduga. Dan ini rahasia. Ya. Seperti kejutan, ya kan? Wah, aku terkejut kapan Tuhan itu datang. Dan yang lebih penting, tidak dapat dihindari oleh siapapun. Orang-orang di luar sana tidak bisa menghindari hal ini. Orang yang pintar sekalipun tidak bisa terhindari. Orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang punya pesawat terbang misalnya, tidak dapat menghindari hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita tidak usah mencari tahu saat hari Tuhan itu tiba, itu adalah hari atau masa kesesakan atau kesusahan yang menimpa seluruh dunia. Wah, Bu Elva membayangkan nih, pastinya yang terjadi itu di sana keadaannya serem, ya,
sangat menyedihkan. Pokoknya di mana-mana tuh banyak sekali kesusahan. Tapi Madiaku, yang perlu kita tahu juga ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Di ayat 9 ini dituliskan kan di sana, Allah menyelamatkan kita. Ingat, ini adalah janji Allah kepada kita, janji Tuhan kepada kita bagi orang yang percaya. Ya, Allah akan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu merasakan kesesakan dan kesulitan yang akan terjadi sewaktu hari Tuhan itu datang. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Bahkan saat kita tidur, kita harus tidur dengan berjaga-jaga. Nah, Madiaku, jadi kalau ada yang bilang, tahun depan atau tahun berapa gitu, tahun sekian akan terjadi kiamat loh. Nah, bagaimana sikap kita, Madiaku? Ya, betul sekali. Baiklah, sikap kita tidak percaya karena di dunia ini tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan baiklah sikap kita untuk tetap berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta janganlah kita takut ya, karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, ini adalah janji Tuhan. Oke, Madiaku, di minggu ini ada ayat hafalannya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Oke, itu adalah ayat hafalannya. Nah, Bu Elva juga terus mengingatkan untuk Madiaku selalu membaca Alkitab setiap hari dan berdoa, lalu mengerjakan lembar tugas murid serta mengirimkan video ayat hafalan, dan selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan setiap saat ya. Oke Madiaku, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, kiranya Tuhan Yesus memberkati.